Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membaca dan mereview chart ALT coin yang teman-teman request ya, yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi sebelum itu, untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang ya. Dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi updatean video-video terbaru dari saya ya. Dan teman-teman yang mau gabung di Sinyal Koin Indodax ya, ada di deskripsi link Telegram aku ya. Grupnya juga ada. Dan mau bergabung di grup token-token micin ya. Jadi saling sharing di situ token-token micin ya. Ada di deskripsi juga. Lalu jangan lupa kalau teman-teman mau minta review koin request ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan review ya. Ya udah, kita baca dulu. Pertama itu kita baca dulu Bitcoin ya. Apa masih ada potensi untuk dump atau bisa naik ya. Kita buka TF 1 jamnya ya untuk Bitcoin. Lalu indikator seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Salah banyak ini. Ini 1 jam ke depan Bitcoin akan naik ya, lagi naik dan mungkin maksimal di sini 1 jam ke depannya ya. Di 843 maksimalnya ya, mungkin kalau dia dapat support lebih mungkin bisa ke 859 ya untuk 1 jam ke depan. Ntar kita refresh dulu, ini banyak yang garis-garis itu enggak terlalu jelas ya. Kita cek 2 jam ke depan. Bollinger Band indikatornya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini di TF 2 jam baru mau naik ya. Berarti benar ini kalau dia sanggup naik ke sini 2 jam ke depan Bitcoin ya 830. Minimal naik ke sini ke 842, maksimal ke sini nih 857 ya untuk 2 jam ke depan. Untuk kita cek TF 4 jam ya untuk Bitcoin. Nah, ini 2 jam ke depan stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin ya. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di sini 833, minimal naiknya ke sini nih 842, mungkin maksimal di sini nih 876 ya. Kita cek untuk 1D-nya ya. 1D-nya satu stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya. Mungkin bisa lah minimal naik ke sini nih Bitcoin untuk sampai besok pagi nih. Mungkin bisa ke sini maksimal 876, bahkan mungkin ya bisa ke sini 946 ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, TF3D ini yang bikin koreksi dalam ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalau supportnya dapat ya bisa naik. Tapi kalau dia masih terus koreksi ya mungkin minimal ke sini nih 7654. Bahkan paling dalam bisa ke sini ya. Untuk bulan ini sampai bulan depan ini ya. Kita cek untuk 1W-nya Bitcoin ya. Nah, ini Bitcoin ini 1W-nya baru mau koreksi ya. Tapi mudah-mudahan ya di TF 1 jam sampai 1D tadi kan ada kemungkinan naik, mungkin bisa ngajar ATH. Tapi kita cek di 3D sama 1W ini udah mulai mau koreksi ya. Minimal koreksi ke sini 764, bahkan bisa langsung nabrak parabolic SAR. Maksimal ke sini untuk tahun ini nih 588. Untuk tahun ini itu ya untuk koreksinya. Nah, ini untuk 2W-nya ya. 2W-nya ini baru mau koreksi ya. Stochastic RSI-nya masih belum ada pergerakan untuk bengkok ke bawah. MACD udah, tapi MACD ini yang masih datar. Kalau dia ngebuka ya semakin naik ke atas, tapi kalau dia ke bawah kayak gini ya bisa koreksi. Tapi mudah-mudahan kalau dapat support ya bisa naik tinggi. Nah, kita cek untuk 1 bulan.
1 bulan ini stochastic RSI nya dari bawah, MACD belum ada bengkokan ke bawah ya, tapi ini antara dua. Kalau koreksi di 3D sama 1W tadi dalam bisa koreksi, tapi kalau dia supportnya gede, bayarnya banyak, bisa naik lagi nih, bisa nyuat ATH ya. Minimal ATH itu di 69 atau 70k sampai ke 74, itu prediksi aku ya untuk tahun ini. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya itu ATT. Kita cek ATT ini apa masih bisa naik atau gini-gini aja, atau makan bisa dalam ya. Kita ubah TF 1 jam, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini MACD nya ATT ya, 1 jam ke depan bisa naik nih. Stochastic RSI dari bawah udah ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Ya minimal naik 1 jam ke depan segini nih, ke 478, lalu ke sini 483. Kalau dia berani sanggup nabrak parabolic SAR di 491 ya mungkin ke sini 500 lagi, balik lagi. Itu tuh kayak 1 jam. Kita cek 2 jam ini ya. 2 jam stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD bisa mengikutin ya. Minimal 2 jam ke depan dia bisa naik ke sini nih. 479 ke 483. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 495 ya. Mungkin masih balik ke 500 itulah. Nah, ini di 4 jam ini ya, mau bikin cup candle baru ini ya. Nah, tapi kalau stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin ya. Mungkin maksimal naiknya ke sini 482, minimal ke sini nih. 479 lalu ke sini. Mungkin di sinilah paling tingginya untuk hari ini ya. Kalau mungkin 2-3 hari ke depan mungkin bisa baru nabrak parabolic SAR, tapi siapa tahu ya. Si ATT ini kalau naik suka gila-gilaan soalnya. Nah, ini untuk TF 1D nya ya. TF 1D nya ini stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD ngikutin. Ini paling lama seminggu lagi udah mulai naik ini. Dan kalau seminggu lagi dia nabrak parabolic SAR di 547. Nih, ke sini nih. 582, 660, maksimal mungkin di 778 ya, seminggu ke depan ya. Untuk 3D ini masih belum ada tanda-tanda untuk naik ya. Stochastic RSI ini masih ngarah ke bawah. Tapi kalau dia dapat support dari T1D tadi, minimal naik. Ini kecil banget ini sebenarnya. Di 77 ya mungkin bisa ke 1000-an ya, tapi agak sabar untuk ATT ini. Nah, ini juga tinggal nunggu momentum aja ini sebenarnya. Kalau dia sanggup naik nih akhir bulan ini atau awal bulan depan, sanggup naik ke 1400 ya, minimal ke sini nih 6418. Kita cek 2W nya ya. 2W nya tuh udah bisa dilihat sendiri ya, MACD nya, stochastic RSI nya baru mau ngarah ke atas. Kalau dia sanggup nih awal bulan depan sama akhir bulan ini sanggup naik ke sini nih 9000 ya, minimal ke sini. Tapi harus sabar. Itu aja kuncinya. Jangan cut loss. Nah, untuk TF 1M nya 1 bulannya ya nggak bisa dilihat, indikatornya kosong. Lalu koin selanjutnya IOS. Tadi ada juga yang request IOS ya. IOS ini sebenarnya lagi trend up sebenarnya. Lalu kita buka ya TF 1 jamnya untuk IOS. Kita cek Bollinger Band, indikatornya seperti biasa lah. MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Untuk MACD nya ini kemungkinan bisa naik ya, cuman stochastic RSI nya juga udah tinggi ya, mungkin bisa naik kalau dapat support lebih, kalau nabrak parabolic SAR. Minimal naiknya ke sini nih IOS.
89. 1 jam ke depan minimal naik ya sekarang 89 itu. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 91 ya mungkin maksimalnya di sini nih. Di 93 ya untuk 1 jam ke depan iOS. Lalu kita cek di 2 jam ke depan juga bisa naik ya. Minimal naik dia ke sini 9350. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 96 94 ke sini nih 10.000, bahkan bisa ke sini ya 10.000 sekian 500 itu 10.512. Kita cek di chart 4H nya ya. 4H nya stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin ya. Dan ini udah ada bentukan kayak cup candle baru. Minimal naik ke 9.500. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 9.800 mungkin bisa 10.700 dan mungkin maksimal di sini nih 11.139 ya. Kita cek untuk 1D nya ya. Nah, 1D nya ini lagi ngarah ke bawah, tapi kalau stochastic RSI itu kan udah ada bekokan mulai agak ke atas dikit. Kalau dia mulai ke atas bisa ini naik, mungkin bisa minimal ke sini nih untuk akhir bulan depan, akhir bulan ini atau awal bulan depan. Mungkin maksimalnya ke sini ya. Kita cek untuk 3D ini stochastic RSI nya ada arah ke bawah ya, untuk mungkin ngambil napas dikit. MACD nya untuk naik, masih belum ada bengkokan ya. MACD nya masih ada kemungkinan untuk naik ya. Kita cek 1W ini indikatornya nggak ada sama sekali ya, jadi nggak bisa dibaca, jadi mohon maaf. Lalu kita koin selanjutnya itu XLM ya, atau SRP juga boleh, dua-duanya. Mana XXX. Nah ini XLM ya. Kita buka TF 1 jam, oh lagi naik ini ya. Kita buka indikator ya, seperti biasa Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, stochastic RSI. Nah ini untuk stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya. MACD datar. Ini paling juga mentok-mentok naiknya ke sini nih untuk 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan XLM ya. Nah 2 jam ke depan ini yang bikin koreksi ya, karena stochastic RSI udah ngarah ke bawah. Minimal koreksi ke sini ke 4.800, lalu ke sini nih 4.800. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 4.000, mungkin di 4.500, mungkin ke 4.000 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan ini masih kuat banget, nggak ada tanda-tanda untuk turun ya. Mungkin bisa naik lagi tinggi ya, minimal balik lagi ke 5.011, 5.100, lalu ke sini ke 5.225 ya, mungkin bisa ke sini atau bahkan bisa ke sini ya untuk 2-3 hari ke depan ya. Itu untuk SLM. Kita cek untuk 1D nya. 1D nya juga udah ada tanda-tanda untuk naik ya. Stochastic RSI nya udah bengkok ke atas. MACD biasanya mengikutin ya. Nah ini sekarang di resistnya, kalau mungkin ya seminggu ke depan mungkin bisa minimal ke 5.400, lalu ke sini ke 5.600. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 6.000, bisa ke sini nih ke 6.400. Kalau untuk TF3D nya ini dominan naik ya, bagus ini koin ini SLM ya. Bentar, aku refresh dulu, agak lama.
Kita lihat indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk MACD nya di TF3D, ini akan koreksi ya. MACD nya udah ngarah ke bawah, stochastic RSI udah duluan. Ini ada lupa nih Bollinger Band nya nih. Nah mungkin bisa ke sini nih turunnya, minimal ke sini nih turun ke 4.300, lalu ke sini ke 3.500 kalau mau buyback di situ nanti ya. Kita cek di 1W nya ya. 1W nya juga mau koreksi dulu ya, mungkin ke sini nih, minimal 4.200 ke 3.700, maksimalnya di sini 3.000. Jadi kalau mau buyback 3.027 sampai ke 3.700 lah. Kita cek di 2W. Nah ini yang bikin nanti yang bikin moon ini nih di 2W. MACD nya dari bawah, stochastic RSI nya dari bawah, minimal naik ke sini nih 6145. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR di 7000 ke sini nih minimal kalau dia nabrak parabolic SAR. Lalu ya maksimalnya mungkin ke sini. Kita cek untuk 1 bulannya ya. Minimal naik ke sini ke 6300. Lalu ke sini ke 7.800 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR sini 10.000 mungkin bisa ke sini atau bahkan bisa ke sini ya. Lalu koin selanjutnya, nah koin selanjutnya ini XRP ya. XRP kita buka chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk MACD nya ini ya, MACD nya ada mungkin bisa naik lagi, XRP ini bisa naik lagi ya, karena stochastic RSI masih ngarah ke atas, MACD juga masih belum ada tanda-tanda turun. Mungkin maksimalnya naiknya cuma di sini nih, untuk 1 jam ke depan 15.540 ya XRP. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga baru mau naik ya MACD nya, stochastic RSI nya udah duluan. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih, XRP 2 jam ke depan 15.459, minimal naik ke sini 15.883, maksimal ke sini ya 16-an ya. Lalu kita cek untuk TF 4 jam juga baru mau naik ya. Ya kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR nih 2-3 hari ini atau besok pagi di 16.244, minimal naik ke sini 16.471, maksimal di sini ya di 17.000 ya. Kita cek di 1D ya. 1D juga stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga kayak gitu ya. Minimal naik ya ke sini nih 16.724, 17.992 ya, maksimalnya ke sini nih. Itu untuk TF 1D ya. Kita cek di TF 3D. Di TF 3D ini baru mau ngajak koreksi ya. Jadi sudah dia naik nanti langsung koreksi, minimal koreksinya di 14.297. Kalau nabrak parabolic SAR di sini 12.71 ya, mungkin bisa ke sini nih. Jadi kalau mau buybacknya XRP nanti di 12.000 sampai 9.951 ya. Kita cek di TF 1W ya. Di TF 1W nya juga baru mau koreksi. Jadi minimal dia turun ke sini ke 14, lalu ke sini 12.332, maksimal di sini 7.000-an ya. Nah, kita cek di 2W biasanya. Nah, di 2W ini ya, dia ini MACD-nya masih datar gitu ya. Stochastic RSI-nya udah dari bawah, udah ngarah ke atas. Ini bisa kalau supportnya gede ya dapat support. Kalau dia pun nabrak minimal naik ke sini nih. Balik lagi ke 19.000, lalu ke sini 21.000 ya. Lalu ke sini 2456.
Nah, bisa ke 28, tapi ini bertahap ya, ada naik turunnya, nggak ada yang langsung. Nah, ini juga SRP di sini ya, stochastic RSI dia yang paling koreksi dikit ke sini. Nih 12.000 langsung baru bisa naik ke sini nih. Minimal naik bulan ini atau akhir bulan depan ke 19.000. Mungkin maksimal ke 29.000 ya. Itu untuk SRP. Lalu kita koin VDX ya. VDX ini terlalu banyak kayaknya yang nyangkut di VDX. Soalnya terlalu banyak juga yang request, bang VDX gimana ya. VDX ini sebenarnya bisa naik tapi bertahap, jadi sabar. Kalau nggak sabar susah. Dan ini udah ke 500-an ya, seperti yang aku bilang. Supportnya sebenarnya memang di 500 sampai 490-an kalau nggak salah, lupa aku waktu aku pertama baca itu ya. Nah, kita buka chartnya dulu. Nah, ini nanti kayak paling 2-3 hari bisa naik sebenarnya, tapi sabar, bertahap ya, nggak ada langsung naik langsung ke 20.000, nggak ada. Untuk VDX ini seluruh koin juga kayak gitu, harus bertahap. Bollinger Band ya untuk indikatornya ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya, bisa turun ke sini nih, minimal turun ke 506. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 499, mungkin ke 490 lah. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya, mungkin ada perlawanan atau. Nah, ini juga masih kuat naik ya, mungkin ya maksimal ini untuk 2 jam ke depan maksimal ke sini nih 595, tapi nggak mungkin, kayaknya paling kuat di sini nih 561 paling kuat, itu pun kalau supportnya dapat. Nah, 438 nih minimal. Udah itu koreksi ya. Nah, ini untuk ini yang bisa ngajak naik nih 2-3 hari ke depan ini nih. Jadi TF 4 jam. Bahkan mungkin bisa malam ini dia naik ya. Minimal naik ke sini 554, kalau dia nabrak parabolic SAR di 577 ke sini nih 616, maksimal mungkin ke sini 2-3 hari lagi 671. Lalu kita cek untuk 1D ya, cek 1D nya. 1D nya ini merah semua ya. Nah, ini stochastic RSI udah ada ya, udah kelihatan dikit ya, itu ada benjolan biru ke atas ya. Nah, ini kalau ntar aku refresh dulu biar kelihatan semua candlenya. Kalau kayak gitu susah. Ini 1D itu tapi mau naik loh 1D nya nih. Jadi sabar, tapi paling lama lah seminggu, paling lama ini mulai naik 2-3 hari kalau kata aku ini. MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Kalau mau cepat itu sebenarnya main futur, jangan main spot ya. Nah, ini jadi minimal naik ya minggu ini 772. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 1000 ya, dinabrak 1000, minimal naiknya ke sini nih di 1100, mungkin maksimal di sini nih. Nah, 1700 ini, tapi sabar, bertahap dia nih. Nah, ini untuk chart 3D nya pasti mengikutin karena ini stochastic RSI nya dari bawah ya. Jadi kalau dia nanti nabrak awal bulan ini atau akhir bulan ini atau awal bulan depan, kalau dia sanggup naik ke 3000 ya, mau itu bertahap atau langsung, dia bisa ke sini nih di 5000 ya. Lalu mungkin maksimal di sini di 8000-an. Untuk cat 1W, nah bisa dilihat sendiri ya 1W nya, stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas. MACD udah dempet banget, jadi bisa naik ini nih. Minimal naik ke sini nih. Nih. Ke 3272. Langsung nabrak parabolic SAR, lalu bisa ke sini. Ya mungkin maksimal ke sini atau bahkan bisa ke sini ya. Nah, tapi itulah tadi kataku sabar. Nah, untuk chart 2W nya belum kelihatan, jadi nggak bisa baca ya, dan nggak berani berspekulasi. Tapi kalau dia sanggup ke 23 mungkin bisa new ATH ya untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan. Lalu kita koin terakhir ya, Shiba. Shiba ini juga banyak penggemarnya ya, Shiba. Kalau teman-teman nyimak video aku yang kemarin ya, aku juga jaring Shiba di angka 43.
kebetulan udah dapat. Dan ini aku yakin ini dari chartnya juga bisa naik lagi, minimal balik lagi ke harga ATH kemarin ya, minimal mungkin bisa. Indikator ya 1 jam ke depan. Jadi untuk teman-teman mohon jangan di skip lah videonya, jadi tonton dengan seksama, karena ada yang beberapa juga protes masalah VDX ya, katanya naik ini itu katanya. Ya naik tuh naik, tapi bertahap dan sabar ya. Kalau mau cepet mainnya trading futur itu loh. Nah, ini 1 jam ke depan lagi naik ya. Stochastic RSI nya juga Shiba ini lagi ada untuk dorongan ke atas, minimal naik 1 jam ke depan ke sini, balik lagi ke sini 44. Nah mungkin maksimalnya di sini nih di 45 ya. Kita cek untuk cap 2 jamnya. Nah 2 jamnya juga baru mau naik ya, minimal naik ke sini untuk Shiba 4492, lalu ke 4712, maksimal mungkin di sini ya 4892 maksimal itu. Nah di MACD nya 4H ini ya udah bisa naik nih Stochastic RSI dari bawah. Nah minimal naiknya ke sini nih 45. Lalu dia nabrak parabolik SAR di sini dalam beberapa hari ini ya, 2-3 hari ini 4.800 ya, bisa ke sini minimal 5.000, bahkan bisa ke 5.500 ya. Nah kita lalu ke chart 1D ya. Chart 1D ini Stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas ya, minimal naik ya seminggu ini mungkin ke sini nih, bukan minimal sih, mungkin maksimalnya ke sini nih ke 57 ya. Lalu kita cek 3D. 3D nya ini yang bikin mau koreksi lagi ya, tapi udah ada bengkokan arah ke atas, mungkin mau bikin cup candle baru ya, minimal naiknya ke sini nih untuk Shiba 47 atau ke sini nih maksimalnya di 656. Dan kalau koreksinya mungkin maksimal bisa minimal ke sini, kalau mau koreksi lagi 34, bahkan bisa ke sini nih ke 22 ya. Itu untuk chart 3D. Kita cat 1W nya belum ada indikator ya, jadi mohon maaf. Oh, dan satu lagi nih koin yang lupa tadi nih, baru mau bahas Doge ya, Doge ya. Ini ada potensi untuk moon loh Doge ini, potensi balik lagi ke harga berapa, hampir $1 kalau nggak salah ya. Nah Doge, lalu kita buka F1 chartnya ya untuk Doge ya. Kita buka step 1 jamnya, step 1 jam ke depan. MACD Bollinger Band, indikatornya seperti biasa lah, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini untuk MACD nya ya masih ada kuat ya untuk naik, belum ada tanda-tanda untuk bawah. Stochastic RSI nya malah ada tanda untuk naik lagi, mungkin maksimal naiknya 1 jam ke depan ke sini nih. Ini maksimalnya ke sini nih 33 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan MACD nya kuat ya, tapi Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Tapi kalau supportnya cukup, dia nabrak parabolic SAR di 3274 ya, maksimal mungkin ke sini ya 3457. Nah ini di TM 4 jam ini ya, di TM 4 jam ini Stochastic RSI nya udah kuat banget untuk naik ya. MACD pasti mengikuti ini, minimal naik ke sini nih untuk 2-3 hari ini ke 3043 ya. Kalau nabrak parabolic SAR di situ bisa 3500, mungkin bisa ke sini nih 3700. Kita cek untuk 1D nya Doge. Nah ini bisa dilihat juga sendiri ya, Stochastic RSI nya udah ada untuk naik ke atas ya. MACD pasti mengikuti, minimal naik seminggu ini ke sini ke 3400, lalu ke sini ke 3800 dan 4214 nabrak parabolic SAR ya, mungkin bisa ke sini tapi bertahap. Sekali lagi aku bilang bertahap, nggak ada yang langsung ya, nggak ada yang instan lah intinya. Kita cek di 3D ini ya yang bikin mau koreksi dalam kayaknya, mungkin minimal koreksi ke 2300, bahkan bisa ke
2000. Nah kalau mau buyback 2600 sampai 2300 nanti ya, kalau udah naik sekali langsung koreksi deh nih. Nah ini juga tadinya mau naik nih, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah dan minimal naik ke sini di 2700, nabrak parabolik SAR di 2400, di 2200 kalau mau buyback nih kayaknya. Di 1W nya masih datar ya, tapi MACD nya kuat banget untuk ke bawah. Jadi 2200 inilah buyback, 2200 sampai 2500 lah kalau mau buyback doge ya. Kita cek di 1M. 1M ini tadinya mau naik ya stochastic RSI, tapi nggak jadi, MACD ke bawah. Tapi kalau ini, kalau ada dapat support baru dan stochastic RSI naik ke atas ya, ini bisa naik karena udah mau bentuk cup candle ya. Gimana sih, bisa dicoret nggak ya? Nih kayak ini kan sini. Nah bisa ke sini jadi kayak gitu. Ntar aku hilangin dulu ini. Nah itu kelihatannya garis warna biru itu ini nih. Nah mungkin kayak gini nanti skemanya kan, ini cap nih kamu bikin cap candle. Nah kayak gitu mungkin skemanya ya doge ini, jadi ada potensi untuk naik lagi ya. Ya udah, untuk kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa juga bergabung di channel telegram aku untuk sinyal Indodax, grupnya juga ada, dan satu lagi grup token-token koin micin ya. Dan jangan lupa kalau mau minta request koin yang mau di review, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku review ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.